Halo semuanya, pernah nggak sih kalian mikir, di era teknologi yang melesat secepat cahaya ini, kenapa masih banyak banget produk digital yang gagal di pasaran? Menariknya, mereka ini gagal bukan karena sistemnya error atau rusak, tapi justru karena mereka melupakan satu hal yang sangat esensial, elemen manusianya. Nah, dalam ulasan mendalam kali ini, kita bakal bongkar tuntas fenomena tersebut. Kita akan membedah sebuah prinsip fundamental bahwa sehebat dan secanggih apapun sebuah produk digital, dia bakal runtuh kalau gagal memahami siapa manusia yang ada di balik layar itu. Oke yuk, langsung aja kita mulai. Coba deh kalian pikirin sejenak, mengapa banyak produk digital canggih justru ditinggalkan penggunanya? Bayangin, kalian baru aja mengunduh sebuah aplikasi dengan fitur super lengkap, tapi 5 menit kemudian langsung kalian hapus. Kenapa? Karena tampilannya bikin pusing dan membingungkan. Ini sering banget terjadi, karena ada jurang pemisah yang lebar antara apa yang bisa dilakukan oleh mesin dan bagaimana cara otak manusia memproses informasi. Nah, untuk menjembatani jurang pemisah itu, ini dia peta perjalanan kita di ulasan kali ini. Pertama, fondasi interaksi manusia-komputer. Kedua, menyelaraskan manusia dan sistem. Ketiga, memahami keterbatasan kognitif pengguna. Keempat, usabilitas dan aksesibilitas desain. Kelima, evaluasi dan pengujian sistem. Dan yang terakhir, etika era desain digital. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, fondasi interaksi manusia-komputer. Perlu dicatat nih, disiplin ilmu ini nggak cuma melulu soal bikin tampilan antar muka yang estetik atau cantik aja. Tujuannya ada 3. Pertama, mempelajari interaksi itu sendiri. Kedua, dan ini krusial banget ya, adalah meningkatkan apa yang disebut useful bandwidth alias kapasitas pertukaran informasi. Bayangin ini tuh kayak jalan tol antara otak kalian dan layar komputer. Kita pengen datanya mengalir secepat dan semulus mungkin, tanpa ada kemacetan. Dan yang ketiga, meminimalkan kesalahan sistemik. Intinya, kita mau nyiptain lingkungan digital yang bikin pengguna ngerasa aman, nggak deg-degan atau takut ngeklik sesuatu, karena khawatir sistemnya bakal hancur. Lanjut ke bagian kedua, menyelaraskan manusia dan sistem. Nah, ini dia ibaratnya kunci rahasia dari desain yang sukses. Sebuah seni menyeimbangan. Kita menyebutnya the triad model atau model segitiga interaksi. Keberhasilan suatu sistem tuh nggak bisa berdiri sendiri, teman-teman. Harus ada harmoni dari 3 komponen. Di satu sisi, ada penggunanya, yaitu manusia dengan segala keterbatasan sensorik, kognitif, dan motoriknya. Di sisi lain, ada komputer dengan performa teknisnya yang luar biasa. Terus apa perekatnya? Ya interaksi itu sendiri. Entah itu lewat antarmuka grafis, suara, atau sentuhan. Kalau salah satu dari 3 pilar ini goyah, udah pasti pengalaman penggunanya bakal berantakan. Ini benar-benar nunjukin kontras yang brilian antara 2 dunia yang beda banget. Di satu kubu, kita punya kapasitas manusia yang sifatnya sangat organik dan biologis kayak kemampuan penglihatan, pendengaran, memori, dan tenaga fisik kita. Sementara di kubu lain, kita berhadapan sama kapasitas sistem yang kaku dan serba matematis. Mulai dari perangkat keras, latensi jaringan, sampai arsitektur perangkat lunak. Nah, tugas utama seorang desainer adalah memastikan bahwa sistem perangkat lunak yang kaku ini bisa beradaptasi dan ngikutin cara kerja manusia yang organik, bukan malah kebalikannya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, memahami keterbatasan kognitif pengguna. Kadang kita lupa ya, sehebat-hebatnya pikiran manusia, otak kita itu juga punya semacam batas kapasitas memori atau RAM layaknya komputer. Plus minus 7. Yap, ini adalah angka ajaib dalam dunia desain interaksi. Kapasitas memori kerja manusia rata-rata cuma sanggup menampung sekitar 7 unit informasi secara bersamaan. Coba bayangin pikiran kalian itu kayak sebuah meja kerja yang ukurannya lumayan kecil. Kalau kalian numpuk terlalu banyak berkas di atasnya, mejanya bakal langsung berantakan dan kalian nggak akan bisa kerja dengan efisien. Sama halnya dengan antarmuka. Desain yang maksa penggunanya buat mengingat terlalu banyak informasi sekaligus bakal langsung bikin mereka kebingungan. Terus gimana dong cara kita ngakalin batasan memori yang sempit tadi? Jawabannya ada di prinsip Gestalt. Otak kita itu secara alami selalu mencari-cari pola. Dengan memakai prinsip kesamaan, elemen-elemen yang punya warna atau bentuk mirip bakal otomatis dianggap punya fungsi yang sama oleh mata kita. Terus ada juga prinsip ketertutupan atau closure, di mana otak kita punya kebiasaan melengkapi objek yang nggak utuh secara otomatis. Jadi dengan mengelompokkan informasi secara logis pakai teknik-teknik ini, kita bisa ngurangin beban pikiran dan secara natural mengarahkan fokus si pengguna. Tapi ingat, interaksi itu nggak melulu soal apa yang ada di pikiran kita. Fisik juga ikut main loh. Nah, di sini mari kita perlambat sedikit ritmenya. Angka 300-700 lux ini adalah standar optimal buat pencahayaan ruang kerja.
Ergonomi fisik itu sangat menentukan durabilitas kita saat duduk berjam-jam di depan layar. Kursinya harus punya sandaran punggung yang pas, posisi monitornya harus sejajar, dan yang paling krusial, istirahat teratur itu mutlak diperlukan buat mencegah terjadinya RSI atau Repetitive Strain Injury. Karena antar muka sebaik dan secantik apapun bahkan jadi percuma kalau penggunanya ngerasa kesakitan badannya saat pakai sistem tersebut. Kita melangkah ke bagian 4, usabilitas dan aksesibilitas desain. Lalu gimana caranya semua teori yang udah kita bahas tadi diterapin secara global? Jawabannya ada di pedoman emas ini, Standar ISO 924111 tentang usabilitas. Ada 5 atribut kunci di sini, seberapa gampang sistem dipelajari, efisiensi saat dipakai, seberapa gampang diingat kembali, tingkat kesalahannya, dan pastinya kepuasan pengguna. Sekarang kalian mungkin mikir, terus apa dampaknya kalau aku ngabahin ini semua? Jawabannya simpel banget. Tanpa kelima hal krusial ini, pengguna kalian bakal ngerasa frustasi dan tanpa ragu langsung beralih ke produk kompetitor. Jadi, kepuasan pengguna itu bukan sekedar bonus pelengkap, melainkan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Dan ngomong-ngomong soal usabilitas, itu semua nggak akan ada artinya kalau nggak inklusif. Aksesibilitas di era digital ini pada dasarnya adalah soal keadilan sosial. Memastikan semua orang punya kesempatan yang sama, kita perlu merancang sistem yang bisa dirasakan, dioperasikan, dipahami, dan tangguh buat siapa aja tanpa terkecuali. Inilah yang kita kenal sebagai prinsip POUR. Fakta di lapangan pun nunjukin betapa pentingnya hal ini. 90% pengguna ternyata jauh lebih memilih desain dengan tingkat kontras tinggi demi kenyamanan mata mereka. Ditambah lagi, menggunakan tipografi yang bersih seperti font sans serif secara signifikan bisa meningkatkan keterbacaan untuk berbagai rentang usia dan kemampuan penglihatan. Kita sampai di bagian kelima, evaluasi dan pengujian sistem. Bikin produk digital itu bukanlah sebuah tugas kebut semalam yang berujung selesai begitu aja. Ini adalah sebuah siklus iteratif, proses yang nggak pernah benar-benar berhenti. Ada 2 pendekatan utama yang wajib kita pahami. Di satu sisi kita punya evaluasi heuristik. Ini biasanya dilakukan sama para ahli desain, memeriksa antarmuka menggunakan 10 prinsip umum dari Jacob Nielsen buat nemuin potensi masalah dengan cepat dan ngasih rating keparahannya. Nah, di sisi lain, kita punya pengujian usabilitas. Disinilah kalian membawa pengguna asli ke skenario dunia nyata, ngasih mereka tugas spesifik, dan mengobservasi langsung di bagian mana sih mereka tersandung. Pendekatan yang berbasis keahlian pakar versus observasi langsung di dunia nyata, keduanya benar-benar wajib dilakukan berdampingan. Biar lebih kebayang, mari kita lihat gimana pengujian ini ngasih dampak besar di dunia nyata. Kita ambil contoh studi kasus pembaruan di aplikasi BCA Mobile. Dari temuan hasil evaluasi, ternyata alur transaksi yang ada itu masih bisa disederhanakan. Terus, solusinya gimana? Mereka memutuskan untuk menggabungkan 2 halaman yang berbeda menjadi 1 halaman komprehensif. Hasil dari langkah ini bukan cuma ngasih pembaruan estetika yang lebih segar, tapi ada peningkatan efisiensi waktu yang sangat drastis buat penggunanya. Ini adalah bukti nyata gimana evaluasi itu mendikte keputusan desain yang pada akhirnya menyelamatkan waktu ribuan orang setiap harinya. Dan akhirnya kita masuk ke bagian krusial terakhir, bagian 6, etika era desain digital. Di balik semua metrik, efisiensi, dan data-data yang kita bahas tadi, kita ini sebenarnya memikul sebuah tanggung jawab moral yang besar. Di era digital, ada beberapa hal yang sifatnya mutlak dan gak bisa ditawar sama sekali. Sebagai perancang, hal ini mencakup beberapa hal fundamental. Pertama, kita wajib ngebangun tim dari berbagai latar belakang budaya supaya kita nggak terjebak dalam bias sudut pandang yang sempit. Kedua, menjamin privasi data pribadi di setiap interaksi pengguna. Keamanan data itu absolut. Dan yang ketiga, kita harus secara aktif mencegah bias algoritma yang mungkin mendiskriminasi kelompok tertentu tanpa kita sadari. Ingat, ini bukan sekadar ngikutin aturan hukum, tapi ini adalah bentuk profesionalisme dasar dalam desain. Pada akhirnya, setelah semua baris kode itu selesai ditulis, setelah semua riset dan evaluasi dilakukan, dan setelah piksel-piksel dilukis dengan indah di atas layar, kita akan selalu kembali pada satu kesimpulan esensial ini. Manusia tetap menjadi pusat dari segala pertimbangan desain. Sehebat dan secanggih apapun kecerdasan buatan, atau secepat apapun jaringan internet yang kita punya, tanpa pemahaman yang mendalam tentang psikologi, batasan dan emosi manusia di baliknya, teknologi tersebut akan terasa kosong dan kehilangan jiwanya. Jadi, sebagai penutup ulasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Besok saat kalian kembali bekerja, merancang produk, atau bahkan sekedar berinteraksi dengan teknologi, tanyakan hal ini pada diri kalian sendiri. Apakah antarmuka yang Anda bangun hari ini sudah benar-benar memanusiakan penggunanya?
Terima kasih banyak udah bergabung dengan saya di ulasan mendalam ini. Teruslah mengeksplorasi, teruslah belajar, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.